WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Wabah ini telah menyebar secara global dan butuh langkah antisipasi lebih serius. COVID-19 disebabkan virus SARS-CoV-2, varian baru dari virus corona. Sebelum COVID-19, dunia sudah mengenal penyakit lain yang juga disebabkan virus corona, SARS dan MERS. Secara umum, virus penyebab SARS, MERS, dan COVID-19 punya kesamaan. Mereka terdiri dari selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Saat virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, ia akan mencoba memasuki sel di saluran pernapasan. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua. Jadi berdasarkan tadi video yang ada aku share yang di pertama sekali, jadi aku akan membahas buat teman-teman semua yaitu mengenai tips-tips untuk pencegahan virus corona. Jadi sebelum kita langsung ke videonya, teman-teman semua jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar nanti jika ada video-video selanjutnya kalian bisa langsung tonton. Ayo kita langsung ke tips-tipsnya. Jadi di video kali ini seperti setelah aku sajikan tadi, aku sudah menyajikan video yang sekarang lagi sangat memprihatinkan di negara kita, yaitu mengenai virus corona. Kita harus patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu mengenai distancing sosial ataupun lockdown, yaitu jaga jarak sosial ataupun tetap tinggal di rumah. Yang bahasa kitanya itu di karantina. Yang pertama sekali, lebih baik kita patuhi aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Tips-tips untuk mencegah virus corona. Yang pertama yaitu kita harus menjaga daya tahan tubuh. Bagaimana cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Yaitu dengan cara yang pertama untuk memakan makanan yang sehat. Seperti makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang harus kita seimbangkan antara sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, dan semuanya kita harus seimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan next kita harus rajin untuk berolahraga. Nah, kita kan sekarang lagi distancing sosial atau di lockdown. Jadi kita bisa melakukan olahraga di rumah. Kita bisa lakukan olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, seperti berlari kecil, seperti senam di rumah, ataupun kita bisa untuk melakukan olahraga kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Selanjutnya kita juga harus menjaga pola hidup sehat, itu dengan cara istirahat yang cukup. Jadi kita harus tentukan jam-jam tidur kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita untuk begadang. Karena begadang juga sangat membahayakan, bisa untuk menurunkan imun badan atau imun tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua, kita harus menjaga hal-hal yang harus diperhatikan setelah beraktivitas. Apa saja itu? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan yang benar seperti ini. Ya, apapun yang setelah kita lakukan, kita harus mencuci tangan. Baik kita baru siap berpergian atau siap memegang hal-hal yang memang dari luar, kita harus cuci tangan dengan sabun. Jadi itu tips yang sangat-sangat penting, yaitu harus menjaga kebersihan tangan. Selanjutnya, apabila kalian merasa tidak enak badan, flu, batuk, ataupun demam, lebih baik kalian langsung konsultasikan ke dokter. Karena bisa jadi itu adalah tanda-tanda atau kita memang terjangkit corona. Lebih baik kita menanganinya dari awal daripada kita tahu ketika kita sudah parah. Jadi, jika kalian terkena gejala-gejala tersebut,
segeralah periksakan ke dokter. Selanjutnya, jika kalian ingin memakan makanan yang mentah seperti makan makanan Jepang, makanan sushi seperti itu, atau makanan-makanan lain daging yang mentah, lebih disarankan untuk saat ini kalian memakan makanan yang masak agar terhindar dari virus-virus yang disebabkan oleh hewan. Jadi lebih baik kita saat ini untuk memakan makanan yang masak supaya lebih aman dan lebih higienis juga. Lagi, apabila kalian mempunyai hewan peliharaan atau kalian melihat hewan-hewan liar, kalian juga harus hati-hati karena bisa jadi hewan-hewan tersebut membawa virus-virus tersebut atau sudah dipindahi virus tersebut. Jadi kalian juga harus berhati-hati. Lebih baik kita antisipasi untuk tidak terlalu dekat dengan banyak-banyak binatang yang belum kita tahu. Jadi biar bisa kita terhindar dari bahaya-bahaya virus corona ini. Selanjutnya, kalian harus hindari kerumunan, seperti misalnya untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke pesta, atau pergi untuk acara-acara yang akan ada di sana kerumunan banyak orang. Kalian harus menghindari tempat-tempat tersebut. Lebih baik kita untuk dikarantina di rumah agar kita lebih aman, karena virus ini sangat mudah menyebar. Jadi lebih baik kita untuk distancing sosial atau kita lockdown di rumah saja. Nah, juga jika kalian sering keluar rumah, sering berpergian, sering kesana kemari, apalagi yang misalnya ada hal-hal yang penting untuk keluar rumah, setelah kalian keluar, hendaklah kalian langsung mengganti baju dan langsung mandi. Karena bisa jadi virus tersebut hinggap di badan, di baju kita. Jadi dengan cara kita mandi, jadi virusnya juga akan pergi. Jadi biar aman juga untuk kita. Selanjutnya, rajin menggunakan sanitizer untuk tangan kalian agar menjaga kuman-kuman yang ada pada tangan. Dengan cara seperti ini, aku punya sanitizer yang ini aku racik sendiri. Ini bisa kalian ciptakan sendiri, udah banyak di luar sana yang udah review tentang pembuatan sanitizer sendiri di rumah, agar tangan kalian terhindar dari kuman-kuman yang banyak banget sekarang. Nah, selanjutnya, jika kalian merasa flu atau merasa batuk atau merasa tidak enak badan, sebaiknya kalian langsung menggunakan masker untuk di rumah, agar misalnya kalian terpapar virus corona atau emang kalian kena virus corona, kalian tidak akan menularkan juga. Jadi kalian menggunakan masker. Selain itu, kalian keluar rumah, kalian juga harus gunakan masker agar kalian terhindar dari virus-virus yang berbahaya di luar sana. Nah, dan sekarang ini aku sudah menggunakan masker. Cara menggunakan masker yang benar yaitu dengan cara yang putihnya kita masukkan ke dalam dan yang berwarnanya kita letakkan di luar. Jadi satu lagi tipsnya, yang keras kalian letakkan di bagian atas ini. Jadi satu lagi tips buat kalian, jika kalian sudah keluar dari rumah atau keluar dari tempat tinggal kalian, jangan sesekali kalian sentuh bagian depan ini, karena bisa jadi virus tersebut lengket di bagian depan. Jika kalian pegang menggunakan tangan, ini bisa pindah ke area tangan kalian. Jadi jangan disentuh bagian luar. Oke? Nah, yang selanjutnya, jika kalian bersin atau batuk atau flu, kalian harus wajib menutup mulut dengan tisu. Jadi kalian harus menjaga hygiene untuk kalian sendiri dan orang lain, karena dari bersin itu dapat mengeluarkan beberapa virus dan itu akan bisa membahayakan bagi orang sekitar. Selanjutnya, ini kalau di kata-kata orang tua, yaitu minuman-minuman yang udah dari dulu-dulu kita kenal, itu kita harus meminum minuman yang mengandung ramuan-ramuan alami, seperti mengandung bahan-bahan kunyit, jahe, pokoknya yang dari bahan alami itu. Karena di sini aku juga di rumah sering membuat minuman-minuman belakangan ini, karena kata orang-orang, minuman-minuman yang terbuat dari herbal itu dapat menjadi daya tahan tubuh kita juga, dapat juga untuk memperkuat metabolisme tubuh kita. Jadi buat kalian semua yang misalnya ada juga nih ya yang nggak suka sama jamu, sekarang bagus lebih suka, karena aku yang dulunya nggak suka dan sekarang saat mama bikin, jadi aku merasa badan tuh lebih segar. Lupa juga kalian selalu beribadah, karena dalam Islam setiap kita mengambil uduk pasti kita mensucikan diri kita, yang dimana
Karena virus corona ini menuntut kita untuk bersih, untuk selalu cuci tangan, untuk selalu bersih, cuci ini, cuci itu. Jadi di agama kita juga sudah diterapkan untuk 5 kali dalam sehari untuk sholat 5 waktu. Jadi kalian rajin aja untuk sholat 5 waktu, insya Allah tubuh kita akan bersih dari kuman-kuman yang berbahaya tersebut. Itulah tips-tips bagi aku. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Setidaknya aku bisa berbagi kebaikan buat teman-teman semua. Semoga video-video bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus ini cepat berakhir. Dan sampai jumpa.